Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat karunia yang telah Allah limpah ruahkan kepada semua hamba dan makhluk di muka bumi ini dan makhluk lain di tempat yang lain. Maka wajiblah kita bersyukur kepada Allah, karena semua sudah Allah siapkan dan kita tinggal menjalani saja. Semoga hari ini kita bisa menjalani hidup dengan kebaikan dan perbaikan. Kebaikan itu konstan, perbaikan itu dinamis. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tercatat sebagai umat yang kelak pada hari kiamat semuanya mendapatkan syafaat. Amin. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, saudara-saudaraku dimanapun berada, hidup ini memilih fujuroha atau taqwaha. Semua memilih, tidak ada yang memilih yang terbaik atau memilih yang terburuk, memilih yang baik atau memilih yang sebaliknya, yang buruk. Semua tinggal pilih. Apa kabar semuanya? Semoga baik, sehat, kuat, hebat, dahsyat, dan dipenuhi oleh Allah rahmat hingga kemuliaan mengikuti sampai akhirnya kita menuju akhirat. Saya akan membacakan maqalah dari kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Ahmad Ibn Athaillah. Sedikit saja, semoga ini memberi inspirasi, mengantarkan kepada dorongan kuat untuk semakin dekat dan semakin menjadi hamba yang akrab. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Sahabatku yang baik, jangan bersahabat, jangan berkawan seorang yang tidak membangkitkan semangat taat kepada Allah, karena amal kelakuannya dan tidak memimpin engkau ke jalan Allah akan menyebabkan matinya hati. Seseorang tergantung siapa temannya. Al-mir'atu
akhihi. Cermin itu adalah saudaranya. Al-mu'minu, orang mukmin itu mir'ah, cermin, li akhihi, bagi saudaranya, bagi sahabatnya, temannya. Dilarang orang berteman yang buruk perangai, dilarang orang berkawan, berkelompok, berkomplot. Nah, komplot itu negatif ya, dengan orang yang buruk, karena dia tidak terpengaruh oleh kita, tapi kitalah yang terbawa oleh mereka. Karena teman ini adalah sangat menentukan hidup. Oleh karena itu, Imam Ibnu Athaillah mengatakan, jangan berkawankan orang yang tidak membangkitkan semangat taat kepada Allah, karena lemahnya iman akan terus menggerogoti, akhirnya ibadah berat lalu ditinggalkan. Sedangkan dekat dengan orang-orang yang baik, minimal dia mendapatkan ruh kebaikan itu. Minimal dia meninggalkan keburukan pada saat dia bersama dengan orang yang baik. Karena orang baik itu tanpa mencegah pun, orang yang di sekitarnya akan enggan untuk berbuat keburukan. Sedangkan berkawan dengan orang-orang yang buruk, ya, pengaruhnya begitu besar, begitu cepat untuk berubah orang itu mengikuti kelompok itu. Nah, orang-orang yang berjamaah, Allah katakan, kal bunyanun marsus, seperti bangunan, seperti tubuh. Jika satu sakit, maka yang lain akan ikut sakit. Seperti tubuh yang jika sakit salah satu anggota tubuh, maka akan sakit yang lain, akan ikut merasakan sakitnya. Itulah teman yang baik, akan ikut dia simpati dan bahkan empati. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yuhalil. Ini sabda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, seseorang tergantung agama saudaranya, temannya, sahabatnya, kelompoknya. Falyanzur ahadukum, maka perhatikan di antara kalian man yukhalil, siapa mereka berteman, dengan siapa mereka berkawan. Karena naudzubillah, benar, kita sudah merasakan SMP, SMA, merasakan kuliah, bagaimana itu mereka punya kelompok-kelompok, mereka punya, maaf tanda kutip, geng-geng. Ini geng orang baik, geng orang buruk, geng ini, geng. Nah, semua itu mempengaruhi hidup mereka masing-masing, ritme hidup mereka masing-masing. Termasuk sekarang di grup-grup medsos. Seseorang akan mengikuti visi, pengaruh, tujuan dari kelompoknya. Maka cari kelompok yang baik. Organisasi, partai. Nah, sekarang kelihatan kan, partai itu kini menjelma menjadi momok yang menakutkan. Kelompok partai itu sekarang benar-benar menghancurkan. Tidak membela rakyat, tidak bela wong cilik,
Justru dengan licik mereka menjual negara, mereka mengambil harta dari rakyatnya sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya. Kalau bisa negaranya akan dijual. Na'udzubillah. Itu karena kesalahan memilih pemimpin, memilih teman setia, memilih orang-orang jahat menjadi pemimpin. Siapa yang salah? Sekarang kita hanya bisa berdoa dan berbuat. Begitu kita berbuat, bertindak, berucap yang keliru, yang dianggap menghina, kena ITE. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Ini mengerikan. Yang lantang menyuarakan kebenaran keadilan, head speed, disebut sebagai pelanggar ITE. Menghina, ditangkap, dibuang tanpa proses pengadilan. Orang-orang yang kerja di sebuah lembaga yang menangani kecurangan para penguasa diperkarakan, melantangkan suara kebenaran diperkarakan. Sementara orang-orang menghina, menghancurkan negaranya, bangsanya, rakyatnya, abai. Na'udzubillah. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang akan mengikuti agama temannya, mengikuti visi temannya, mengikuti arahan kawan temannya, kelompoknya, organisasinya, pemimpinnya bahkan. Falyangdur, maka perhatikan, ahadukum, salah seorang di antara kamu, man yukhalil, dengan siapa berteman. Dalam kelompok Islam pun banyak yang begitu. Kelompok ini nyerang kelompok sana nyerang kelompok sini. Apa yang dicari? Bahkan mengaku paling benar agamanya, paling benar ibadahnya, paling benar dan diterima oleh Allah ibadahnya, dan paling bisa masuk surga, yang lain masuk neraka. Hanya karena dianggap satu kesalahan, maka udah hancur. Sahabat-sahabat yang baik, kita merenung ini, berpikir benar-benar ini. Sufyan Ats-Tsauri berkata, siapa yang bergaul dengan orang banyak pasti mengikuti mereka, dan siapa mengikuti mereka harus bermuka-muka pada mereka. Kalau udah mengikuti kelompoknya, ya harus identik dengan mereka, wajahnya, ucapannya, pakaiannya, gayanya, itu identik. Dan siapa yang bermuka-muka kepada mereka, maka binasa seperti mereka pula. Mereka hancur bersama-sama. Namun ketika ada yang hancur sebagian yang lain cuci tangan, angkat tangan. Saya kan cuma ngajak, saya kan cuma menyeru, mengapa mereka ikut? Itu kerja setan, sahabatku. Nanti setan mengatakan, saya kan cuma nggodain kamu, kenapa kamu ikut aku? Demikian juga pada saat kakek kita Nabi Adam alaihissalam, ketika dijerumuskan oleh iblis, kakek kita tidak menyalahkan iblis, menyalahkan diri sendiri. Rabbana dzalamna anfusana, wahai Rabb kami telah mendolimi kami sendiri, diri kami sendiri. Setan berlepas tangan, iblis lepas tangan. Enak aja gue salah, kenapa lo ikut gue? Gue kan cuma nawarin. Orang nawarin mah boleh ikut, boleh enggak, boleh ngambil, boleh enggak. Nih kue makan, boleh makan, boleh tidak. Kenapa lo ngambil makan? Orang yang ikut satu kelompok, maka dia akan menggunakan pakaian kelompok itu, bermuka-muka kelompok itu, maksudnya bervisi, berpandangan, dan juga
atribut segala macam, ikut mereka. Kalau sudah ikut bermuka-muka mereka, maka mereka akan binasa bersama-sama. Kalau sebagian binasa, sebagian tidak, maka yang tidak mengatakan, bukan salahku. Kenapa kamu ikut aku? Aku kan cuma mengajak, cuma promosi. Aku kan cuma nyetel TV, bikin program ini. Kenapa kamu nonton? Dan itu terjadi saat ini. Orang-orang yang alim, ulama, orang yang pinter, yang bergelar profesor, doktor, magister di depannya dan di belakangnya, begitu bermuka-muka, membela-bela junjungannya, membela-bela ketidakadilannya, dibela kesalahannya dengan ditutupi, dikatakan hebat, bos kita hebat, pemimpin kita luar biasa. Naudzubillah. Bermuka-muka seperti muka mereka, tapi dia tidak mengatakan bahwa kami salah, mereka salah. Tidak, kami yang benar. Orang yang benar di luar sana, yang bertentangan dianggap salah, lalu mereka harus dipenjara. Bermuka-muka, bermasam-masam, sama dengan muka mereka. Artinya sefikroh, sepaham, seikutan, serombongan. Lalu ujungnya adalah siapa yang bermuka-muka kepada mereka, maka binasa seperti mereka pula. Kalau sudah binasa, tidak ada lagi yang bisa menolong. Sahal bin Abdullah berkata, berhati-hatilah engkau, jangan berkawan dengan 3 orang ini. Sahal bin Abdullah mengatakan, berhati-hatilah berkawan dengan 3 macam orang ini. Yang pertama, pejabat pemerintah yang kejam. Yang kedua, ahli qura yang bermuka-muka, yaitu ahli Al-Quran, ahli ilmu, tapi membela mereka. Alim, ulama, ahli agama, tapi dia membela mereka, mendukung mereka. Yang ketiga, orang-orang bodoh yang mengurusi yang ia tidak tahu, tapi dia menjabat. Orang bodoh yang menjabat bukan bidangnya. Tapi bagaimana Pak? Kan udah di bawahan dia, gimana dong Pak? Mundur. Kan diangkat menteri Pak, mundur. Eselon jadi eselon 1 Pak, mundur. Karena akan binasa bersama dengan mereka. Kalau tidak hari ini, esok, lusa, atau pada hari kiamat nanti. Pasti. Dan seseorang akan bersama dengan dicintainya, yang didukungnya. Kalau orang bersama orang baik, akan bersama orang baik. Kalau mendukung orang buruk, akan bersama orang buruk. Almar'u ma'a man haffil jannah. Seseorang bersama orang dicintai di surga. Rasulullah juga bersabda, anta ma'a man ahbabta. Kamu bersama orang kamu cinta, dimanapun, termasuk surga atau di neraka. Lalu perhatikan baik-baik sebagai penutup. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adaluna sabila. Rabbana atihim dhi'faini minal adhab wa la'anhum la'nan kabira. Rakyat yang mendukung, maaf,
rakyat yang taat kepada Allah, namun terpaksa harus ikut peraturan mereka. Mereka berkata pada hari kiamat nanti, Rabbana, wahai Rabb kami, ata'na, kami ini orang yang taat, sadatana wa kubara'ana, kepada para pembesar pemimpin kami. Kami ikut aturan mereka, keputusan mereka, ikut bayar ini itu, ikut, semua ikut. Tapi kami terpaksa harus ikut sebagai rakyat. Fa'adulna sabila, kami bukan pendukung, kami benci, kami tidak mengikuti apa yang diputuskan. Tapi kami terpaksa harus ikut. Fa'adulna sabila, sampai kami tersesat. Kami hanya ikut, bukan mendukung. Rabbana atihim, ya Allah, berikan pada mereka dhi'faini, 2 kali lipat, minal azab, dari azab, wala'anhum, dan laknatlah mereka, laknan kabiro, dan laknatlah mereka, laknat yang sebesar-besar. Na'udzubillah. Ayo saudaraku, benci saja, walaupun terpaksa harus ikut. Jangan dukung meski terpaksa harus mengikuti, karena gak bisa kemana-mana. Misal iuran itu, ya terpaksa harus bayar, walaupun sakit-sakit, walaupun susah-susah. Terpaksa harus ikut. Maka 3 tadi penting banget. Apabila pemerintah yang tidak adil, zalim, ahli agama yang ikut pada mereka, dan ahli ibadah namun ia bodoh dan diberi tugas tidak tahu apa yang dikerjakan, maka kita tidak bisa memilih. Kalau di tengah-tengah orang itu berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah, meskipun harus terpaksa, tidak mendukung tapi terpaksa, tidak ikut tapi terpaksa harus nurut. Dilematis. Percayalah ada Allah. Don't be sad. Gimana bacanya tuh? La tahzan, innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Semoga manfaat. Terima kasih. Saya ingin tiap hari seperti ini, tiap pagi. Namun ada keterbatasan, ya. Kalau tidak di rumah, nggak ada wifi, cepat habis bro kuotanya. Oke, semudah-mudahan nanti bisa di masjid, di musola. Oh ya, besok pagi insya Allah saya hari Minggu subuh di Ar-Rahman dengan Zoom mereka. Nanti kalau tidak ada halangan dan ada kuotanya, saya akan juga siaran lewat Instagram, ya. Terima kasih, semoga manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Selamat bertugas hari ini bersama keluarga. Nikmati, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan ikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Salam cinta dari Asyik untuk Anda semuanya. Wadidaw. Assalamualaikum.